Dan orang-orang kadang itu ngerasa kalau wah, jadi introvert itu berasa keren gitu loh, Kak. Nah, itu dia kan anehnya. Makanya ini kok orang-orang pada lucu banget sih. Maksudnya maksudnya apa sih yang perlu dibanggakan dari hanya dari label sebuah kepribadian kan? Padahal kan kita as human being itu tidak hanya dibentuk dari kepribadian kita aja, tapi juga dari banyak faktor. Nggak cuman melihat kita sebagai seorang pribadi individu aja, tapi juga melihat human itu sebagai makhluk yang sosial. Ya seperti itu sih. Jadi jangan terpaku hanya pada diri kita sebagai individu sehingga melabeli diri kita ini keren dengan kepribadian yang seperti ini kayak gitu kan. Nanti takutnya ke depannya bakal muncul teori baru atau paradigma baru yang makin salah, makin keliru lagi itu. Wow. Iya, benar. Bahaya banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Dream Project, balik lagi bareng Mario di Deep Talk. Kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang ya pernah habis dibahas nih, yaitu tentang introvert dan extrovert. Dua kepribadian ini seringkali ya memicu kontroversi nih ya. Ada beberapa orang yang merasa bangga menjadi introvert, ada beberapa orang yang bangga menjadi extrovert. Kali ini kita akan bahas tuntas nih mengenai konsep introvert dan extrovert sebenarnya itu seperti apa sih. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Oke, pemirsa, kali ini Mario udah bersama dengan Kak Emma. Dia Ya, adalah benar. pendiri Seilmu ID, semacam salah satu komunitas mengajar ya, Kak ya? Yep, semacam itu sih. Iya, komunitas mengajar. Dan sekaligus Kak Emma ini adalah seorang psikolog nih. Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang introvert, extrovert. Tanya ke siapa lagi nih kalau bukan ke psikolog ya. Nah, Kak Emma sekarang posisi di mana nih, Kak? Saya tinggalnya di Malang, tepatnya di Sawah Jajar. Oke. Hal pertama yang paling sering dipertanyakan nih tentang introvert extrovert itu asal mulanya tuh gimana sih, Kak? Kok bisa kepribadian itu dibagi dua itu? Kenapa kok harus ada introvert extrovert? Bahkan ada yang ngaku extrovert, ada yang ngaku introvert gitu. Nah, jadi sekarang ini kan udah banyak gitu ya, semakin masyarakat ini melek tentang kesehatan mental, terus tentang berbagai ilmu terkait psikologi, sehingga mereka ini nggak jarang akhirnya jadi self-diagnose. Jadi mendiagnosa diri sendiri, kemudian mengambil hanya dari satu sudut pandang atau dari beberapa sudut pandang aja yang mereka ketahui tentang psikologi, kemudian mencap atau melabeli diri mereka sebagai itu gitu. Nah, kalau ngomong tentang introvert dan extrovert itu awalnya berasal dari teorinya Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung ini membagi kepribadian menjadi dua. Ya, itu introvert dan extrovert itu berasal dari gimana mereka mengambil energi atau juga mengerahkan energinya. Jadi tipe-tipe kepribadian ini tentang source and direction mereka dalam mengemas dan juga mempergunakan energi mereka, sehingga yang namanya introvert ini mereka cenderungnya memusatkan energi, menggunakan energinya dari dan ke dalam dirinya sendiri, sedangkan orang yang ekstrovert itu sebaliknya. Mereka mengerahkan energi dan juga absorb energi dari lingkungan sekitarnya, seperti itu. Nah, kalau untuk definisi-definisi yang semakin banyak nyebar sekarang ini ya Mario ya, itu kan banyak orang-orang yang bilang introvert itu orangnya nih pemalu, orangnya nih social anxious kayak gitu misalkan. Atau yang ekstrovert, mereka ini orangnya cenderung antusias, cenderung optimis terus, nggak pernah sedih kayak gitu. Padahal sebenarnya itu bukan konsep yang benar-benar saklek untuk mendefinisikan dua kepribadian itu sebenarnya. Karena yang namanya
kepribadian, baik itu introvert, ekstrovert atau yang lainnya, itu bukan suatu hal yang mutlak. Jadi bukan sebuah trait yang mutlak. Dan kalau Mario tahu ya, ada alat ukur yang namanya MBTI. Mario tahu? Nah, itu Belum kan tahu, ada. Oh, belum pernah ya. belum tahu. Jadi ada alat ukur yang di dalamnya itu sebenarnya ada indikator-indikator yang yang memperlihatkan ciri-ciri introvert dan juga ekstrovert dari berbagai sisi, baik itu dari feelingnya, thinkingnya, sensing, dan juga judgingnya. Nah, itu sebenarnya kan kalau dilihat dari berbagai penelitian yang ada, jadi bisa dikatakan introvert dan ekstrovert ini sebagai sebuah spektrum kepribadian. Jadi bukan merupakan trait yang mutlak gitu. Dan kepribadian ini juga tentu saja dipengaruhi oleh berbagai macam faktor gitu. Terus yang paling menonjol dari konsep introvert extrovert dan mungkin tujuannya kenapa sih kok dibikin seperti itu sih Kak? Kan banyak nih, banyak pengelompokan psikologis, ada banyak lah pengelompokan psikologis. Kenapa kok yang paling sering digunakan dan yang paling katakanlah ngetren lah di kalangan anak remaja, kenapa kok lebih ke introvert extrovert gitu? Oh gitu, karena memang untuk penelitian tentang introvert ekstrovert sendiri itu memang sudah sangat populer ya dan sebenarnya sebenarnya penerapan dari penelitian-penelitian ini juga sangat aplikatif dan sangat mengena di masyarakat sehingga introvert extrovert itu lebih gampang diambil sarinya, intinya kayak gitu, diambil sarinya sehingga orang-orang nih ada yang bisa menangkap, ada yang bisa memahami, ada juga jadinya yang seperti yang aku bilang tadi jadinya self diagnose. Nah, itu lebih bahaya sih sebenarnya. Jadi bukan bukan menjadi suatu hal yang bisa diagung-agungkan karena memang tipe kepribadian itu ada banyak jenisnya ya, nggak cuma introvert, ekstrovert aja. Tapi memang kebetulan untuk konsep introvert dan ekstrovert ini memang sangat populer dari dulu hingga sekarang dan ini sangat mudah penjabarannya gitu hanya dengan melihat gimana seseorang dari perilakunya, dari cara dia mengerahkan energinya seperti itu sehingga kita jadi lebih mudah menilai oh orang ini introvert, orang ini ekstrovert seperti itu. Oke. Terus selama ini yang sering salah kaprah dari masyarakat nih Kak tentang mengartikan introvert extrovert itu apa aja sih Kak? Oh iya ya. Tadi kan di awal aku udah bilang ya. Nah, jadi masyarakat ini tuh jadi semacam membuat stereotip sendiri gitu kan. Ada stigma-stigma khusus ke orang yang introvert dan ekstrovert. Misalkan orang introvert ini karena mereka kan cenderung lebih senang menyendiri atau me time kayak gitu. Mereka lebih banyak butuh me time daripada daripada orang-orang yang cenderungnya itu ekstrovert. Ya kenapa akhirnya ini jadi salah kaprah, jadi salah tangkap di masyarakat bahwa sebenarnya orang-orang yang introvert ini menyendiri itu bukan sebagai wujud dari penghindaran atau withdrawal mereka. Sebenarnya enggak. Sebenarnya mereka itu bukannya takut bergaul, bukannya tidak mau bergaul, enggak seperti itu. Tapi mereka ini memang mudah sekali kehabisan energi ketika berhadapan dengan orang banyak. Sehingga mereka itu butuh yang namanya me time. Itu suatu kebutuhan dasar bagi orang-orang yang introvert. Nah, sedangkan orang ekstrovert, orang-orang mengiranya, wah orang ekstrovert ini ceria terus gitu ya. Orang ekstrovert ini kok antusias terus, nggak pernah capek gitu. Ini kapan capeknya kok dia loncat-loncat kegirangan terus kayak gitu. Nah, ini juga jadinya salah tangkap ke masyarakat gitu bahwa sebenarnya orang ekstrovert ini pun juga punya vulnerabilitas sendiri loh seperti introvert kayak gitu. Mereka juga sebenarnya ketika mengerahkan energi keluar itu juga aslinya sebenarnya capek kayak gitu dan mereka pun juga butuh sebenarnya juga butuh masukan sosial kenapa mereka perlu membaur dengan lingkungan sosialnya karena mereka juga
dari cara mereka menerima dan menyerap serta menggunakan energi kan dari lingkungan luarnya, sehingga ya mereka memang butuh bergaul untuk asupan dari energi mereka itu tadi, yang kayak aku bilang tadi kayak gitu. Oke. Kalau konsepnya seperti itu, apakah seorang ekstrovert itu nggak bakal pernah menyendiri, Kak? Atau mungkin introvert itu nggak bakal pernah ngumpul nih sama teman-teman atau gimana? Soalnya kan apa seseorang itu Mm-mm. seutuhnya introvert atau seutuhnya extrovert? Atau mungkin bisa nggak sih seseorang di satu di suatu lingkungan dia menjadi introvert, di lingkungan lain dia jadi extrovert gitu? Oh, kayak gitu. Oke, saya paham. Jadi kalau melihat dari penelitiannya nih, kita bahas evidence base-nya secara ilmiah gitu ya. Kalau dari yang saya baca, itu sebenarnya tidak ada orang yang ekstrim kiri dan kanan. Tidak ada yang ekstrim introvert maupun tidak ada yang ekstrim ekstrovert sebenarnya. Dan itu kalaupun ada, itu akan sangat jarang populasinya seperti itu. Dan biasanya sih memang karena ini introvert ekstrovert ini kan sebuah spektrum, jadi orang itu ada kemungkinan dia tuh dominannya di mana sih kayak gitu. Misalkan dia dominannya introvert, tapi tidak menutup juga dia juga punya sisi yang ekstrovert, tapi di area atau aspek-aspek yang lain. Misalkan dia introvertnya itu senang senangnya bergaul hanya dengan beberapa orang aja misalkan. Sedangkan ketika dia bekerja, dia justru lebih membutuhkan orang untuk membantu dia agar dia bisa punya dapat arahan atau bimbingan. Nah, bisa aja kayak gitu. Begitu juga dengan orang yang ekstrovert, mereka sebenarnya juga tidak ada orang yang benar-benar ekstrim ekstrovert yang selalu harus menghabiskan waktu dengan banyak orang. Dan sebenarnya mereka juga ketika ketika sedang tidak ada di dalam sebuah komunitas, dalam sebuah grup, mereka pun juga sebenarnya butuh untuk menenangkan diri tapi dengan cara yang berbeda. Tidak seperti introvert yang benar-benar harus me time sendiri banget tanpa ada gangguan dari manapun, dari siapapun. Nah, sedangkan yang extrovert ini mereka bisa aja menyendiri atau me time-nya ini dalam bentuk dia membutuhkan dukungan dari orang terdekatnya kayak gitu. Jadi masih ada orang lain nih yang mendampingi dia seperti itu. Jadi beda dengan introvert sebenarnya. Kalau introvert, mereka bisa enjoy aja tanpa ada kehadiran dari orang lain kayak gitu. Oh, oke. Berarti nggak ada nih seutuhnya orang itu bener-bener introvert penuh nih atau extrovert Mm-mm. penuh. Kalau yang sejauh ini yang saya pelajari sih itu ya. Cuman Ah, nanti cemiu, correct me if I wrong. Jadi kalau misalkan ada penelitian atau apapun di luar sana yang menyebutkan memang ada populasi orang-orang yang ekstrim banget, introvert hmm, banget dan extrovert banget. Nah, ini bisa jadi bahan kajian yang baru nih buat kita bahwa kenapa sih itu bisa bisa sampai ada segitunya gitu populasi khusus seperti itu, dan itu memang sangat menarik kan untuk diteliti hmm, lagi. Cuman memang sejauh ini karena karena stigma yang udah nyebar di masyarakat gitu ya kali ya Mario. Jadi hmm. orang-orang nih pada mencap atau melabeli dirinya, aku nih introvert banget orangnya, aku nih ekstrovert banget orangnya. Ya padahal juga mereka pun toh bisa bisa switch gitu kan. Sometimes ya Ah, ada sisi introvertnya, bisa 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 istilahnya social distancing lah dari orang lain, bisa bebas juga bergaul dengan orang lain, bisa beradaptasi lah intinya. Jadi mereka mereka ini pun ya sebenarnya kalau menurut yang aku pelajari sih tidak ada yang benar-benar ekstrim sih untuk sampai saat ini seperti itu. Cuman kalau ada populasinya nanti bisa jadi bahan penelitian kenapa kayak gitu. oke. Berarti nih Kak, yang berhak menentukan dirinya introvert atau extrovert itu siapa sebenarnya? Oke, nah jadi kalau kita pengen membahas dari sisi benar-benar psikologisnya, kalau untuk menentukan kepribadian seseorang itu kan kita biasanya di psikologi itu menggunakan tidak hanya menggunakan alat ukur psikologi aja dengan alat-alat tes kepribadian baik itu yang proyektif atau non proyektif.
interaktif, baik itu yang berupa gambar ataupun berupa isian, tapi juga kita melihat merunut dari riwayat hidupnya dulu Mario, kayak gitu. Jadi kalau di Oke. dalam psikologi, terutama kami yang di profesi psikolog ini setiap kali sebelum mendiagnosa seseorang tentu aja ada asesmennya kan ya. Dan asesmen ini tidak semata-mata hanya merujuk ke kepribadian orang aja, tapi juga secara keseluruhan. Kita lihat riwayat hidupnya dari keluarga seperti apa, dia ada kecenderungan carrier, penyakit-penyakit bawaan fisiologis maupun psikologis dari keluarganya seperti apa, kemudian dari faktor lingkungan, pergaulannya seperti apa, pengaruh dari teman-teman, dari peer group, dari sekolah, dari tempat dia kuliah dan sebagainya, dan juga dari relasi, gimana relasinya dengan orang-orang sekitar kayak gitu. Jadi untuk menentukan kepribadian seseorang itu, apalagi itu sudah terkait masalah gitu ya, sudah terkait masalah kepribadian atau gangguan kepribadian, nah itu akan sangat kompleks dan tidak mudah untuk menyebut seseorang sebagai A, B, C, itu tidak mudah sekali karena memang banyak faktor yang mendasari. Bahkan kalau saya pun sebagai psikolog pun juga tidak semudah itu sih, sebenarnya tidak semudah itu untuk berani mendiagnosa kepribadian seseorang. Jadi kita perlu observasi dulu, perlu asesmen dulu lebih mendalam supaya kami mendapatkan data yang valid. Karena yang di dalam ilmu psikologi di profesi kami itu ada yang namanya diagnosa banding ya Mario ya. Nah, jadi di dalam diagnosa banding itu kami ketika ada semacam tanda-tanda gejala atau ciri-ciri dari kepribadian tertentu dengan kepribadian lain itu bisa jadi ada hal yang sama. Nah, itulah kenapa kami perlu mendeteksi kembali, mengidentifikasi lebih mendalam sebenarnya ini arahnya ke A atau ke B kayak gitu. Jadi begitu juga harapannya sebenarnya masyarakat juga bisa tahu gitu loh Mario. Sayangnya kan tidak semuanya teredukasi dengan baik ya, bahkan sampai sekarang ini. Jadi ya sebaiknya memang untuk menentukan kepribadian dirinya sendiri pun ya jangan semudah itu kayak gitu. Ya kalaupun dia biasanya kan masyarakat lebih melihat pada segi perilakunya aja atau mungkin pola pikirnya aja. Nah, tidak bisa sepotong-sepotong seperti itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan memang mau benar-benar valid, datanglah ke profesional seperti psikolog atau lainnya yang memang sudah expert untuk menjelaskan tentang kepribadian gitu. Oh, berarti nggak sesimpel itu ya Kak ya, banyak hal kompleks yang mempengaruhi seseorang. Bener banget Mario. Dan memang ini, kalau kita lihat di Instagram itu kan sekarang banyak ya akun-akun, misalkan I'm introvert person, but apa gitu ya, aku introvert gaul, aku introvert apa kayak gitu, keren kayak gini-gini. Aku sampai, waduh ini kok kayak semacam, ini jadinya bahayanya jadi semacam provokasi ke masyarakat, akhirnya jadi paradigma yang keliru bahwa seolah-olah nih dari indikator kepribadian itu bisa dicomot-comot begitu aja sehingga bisa dijadikan suatu alat ukur yang asal semaunya mereka aja kayak gitu loh, padahal kan tidak boleh seperti itu, ada batasannya yang harus mereka ketahui seperti itu. Dan orang-orang kadang itu ngerasa kalau wah jadi introvert itu berasa keren gitu loh Kak. Nah itu dia kan anehnya, makanya ini kok orang-orang pada lucu banget sih, maksudnya apa sih yang perlu dibanggakan dari hanya dari label sebuah kepribadian kan, padahal kan kita as human being itu tidak hanya dibentuk dari kepribadian kita aja, tapi juga dari banyak faktor. Nggak cuman melihat kita sebagai seorang pribadi individu aja, tapi juga melihat human itu sebagai makhluk yang sosial. Ya seperti itu sih. Jadi jangan terpaku hanya pada diri kita sebagai individu sehingga melabeli diri kita ini keren dengan kepribadian yang seperti ini kayak gitu kan. Nanti takutnya ke depannya bakal muncul
teori baru atau paradigma baru yang makin salah, makin keliru lagi itu wow, Iya, bahaya benar-benar. banget. Sebenarnya tuh introvert extrovert itu mempengaruhi banget nggak sih kita harus istilahnya menjadi profesi apa gitu nih. Misalkan nih, saya Oh, introvert, tapi mm-mm. aku ngerasa aku suka nyanyi kok, tapi aku introvert gitu. Apakah lantas aku nggak bisa jadi penyanyi terus manggung kemana-mana atau gimana? Oh ya ya. Heeh. Kalau untuk introvert ya, ini kayaknya yang paling sering dipertanyakan introvert deh. Why Iya, gitu ya? ya biar Jadi ratingnya benar bagus karena kak. yang lagi ngetren, ratingnya introvert nih lebih bagus. Kenapa ya? Padahal kalau kalau dilihat tuh ya, padahal kalau dari beberapa stigma yang ada di masyarakat itu sebenarnya mereka juga banyak loh yang mengagung-agungkan orang yang ekstrovert. Kenapa? Orang ekstrovert ini lebih mudah berbaur dengan lingkungan, lebih mudah istilahnya lebih mudah cari teman gitu ya. Lebih mudah cari teman, lebih mudah beradaptasi dengan apapun situasinya, lebih berani mengambil resiko, lebih berani bertindak daripada introvert. Nah, kalau introvert ini kenapa sih akhirnya kok jadi banyak yang seolah-olah melegalkan dirinya sebagai introvert yang keren kayak gitu. Nah, sebenarnya orang introvert itu sebenarnya bukan jangan dijadikan sebagai batu sandungan juga sih untuk ketika kita membahas tentang ranah apa sih passion yang cocok, apa sih pekerjaan yang cocok untuk mereka, apa sih tempat atau anything else yang cocok untuk mereka yang introvert ini. Nah, sebenarnya mereka itu kalau kita lihat, aku pernah baca yang pendirinya Facebook, siapa? Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg Zuckerberg. itu ada yang bilang dia itu orangnya introvert loh. Terus siapa lagi ya? Stephen Hawking atau siapa Oke. tuh namanya? Itu juga orangnya cenderung lebih mudah menyendiri, inferior seperti itu. Kalau salah nanti aku dibenerin ya kalau misalkan salah. Nah, ini banyak yang bilang orang-orang introvert itu sebenarnya bisa sukses asal tahu caranya, asal mereka mau belajar sebenarnya. Nah, jadi di sini sebenarnya bukan membahas ke pengaruh dari introvert ekstrovertnya apa ke aspek hidupnya, tapi lebih ke gimana sih effort dia dalam berupaya dalam hidupnya kayak gitu. Orang introvert bisa aja kok sukses misalkan jadi penyanyi kayak yang Mario bilang tadi. Misalkan dia jadi penyanyi, maybe nggak langsung dia bisa tampil di panggung gitu ya, karena sometimes nggak sometimes sih, karena sering kali orang introvert ini bermasalah di public speaking seperti itu. Bermasalah dengan cara dia menyampaikan maksudnya, menyampaikan tujuannya, menyampaikan aspirasinya, pendapatnya ke publik. Karena kenapa? Karena orang yang introvert ini cenderung mudah overthinking, Mario. Nah, kenapa mereka akhirnya sulit atau tidak ingin terlalu menjadi pusat perhatian ketika ada di dunia luar, di dalam sebuah grup atau komunitas atau di keramaian, itu karena mereka cenderung mudah rentan terhadap negatif feedback. Nah, itu. Jadi, untuk mengakalinya biasanya mereka itu diawali dengan cara seperti menyampaikan unek-unek inspirasi melalui tulisan misalkan. Jadi nggak langsung dia bisa jadi penyanyi gitu ya, tapi ada prosesnya di situ misalkan dengan dia jadi komposer lagunya dulu nih Mario kayak gitu. Jadi komposer lagu. Nah, nanti lama-kelamaan setelah dia branding diri, kemudian dia belajar gitu ya, belajar branding diri, belajar public speaking dan sebagainya. Maka akhirnya nanti dia bisa punya keberanian dan responsibility untuk menjadi seorang penyanyi yang terkenal seperti itu. Jadi memang ada proses-prosesnya sih untuk masing-masing kepribadian ini kayak gitu, dan memang berbeda-beda. Kalau introvert itu biasanya cocoknya itu kebanyakan bekerja di belakang layar ya. Kayak misalkan sutradara atau produser atau penulis buku yang
menekankan atau menitik beratkan pusat perhatian gitu. Karena orang introvert ini tidak senang seperti yang aku bilang tadi kan, tidak senang jadi pusat perhatian, jadi mereka lebih memilih mengerjakan hal-hal yang memang benar-benar bisa membuat mereka fokus terhadap pekerjaan itu sendiri tanpa ada banyak distraksi dari lingkungan gitu. Biasanya seperti itu. Kalau ekstrovert itu sebaliknya. Mereka itu justru butuh support, butuh dukungan, butuh masukan dari orang-orang sekitar, dari tim-timnya, sehingga mereka ini biasanya orang ekstrovert nih cocoknya nih kayak jenis pekerjaan sales kayak gitu, karena mereka mempersuasi gitu kan, mempersuasi orang supaya ayo mau beli produk kayak gitu. Nah mereka karena sudah punya bawaan, sudah lebih dulu belajar dan punya bakat untuk mempersuasi orang lain, public speaking-nya bagus, sehingga mereka pun ketika tampil di dalam di dunia luar, di dalam sebuah grup atau keramaian, mereka punya kepercayaan diri yang tinggi gitu. Itu sih biasanya. Oke, berarti mungkin mempengaruhi, tapi bukan berarti introvert nggak bisa nih dapat kerjaan yang berhubungan sama publik ya Kak ya? Ataupun sebaliknya. Nah, Oke, Kak. bener. Bener. Dan ya bener. Jadi sebagai contohnya misalkan kalau introvert mau bekerja di sebuah perusahaan misalkan, atau di tempat yang memang mengharuskan adanya kerjasama dengan tim lebih banyak. Nah, itu biasanya mereka itu ditempatkan di posisi-posisi yang khusus mengerjakan hal-hal detail, Mario. Karena orang introvert ini punya analisa dan juga daya tangkap yang lebih bagus dan cenderung lebih visioner. Mereka itu biasanya lebih peka, lebih sensitif untuk merumuskan tujuan long term-nya, jangka panjang. Tidak seperti orang extrovert yang ketika dia bertindak langsung mengambil keputusan gitu ya, langsung gitu, yang aplikatif, yang praktis gitu kan ya. Sedangkan orang yang introvert ini memang karena dia banyak pertimbangan, penuh kehati-hatian, jadi mereka ini bisa lebih visioner, melihat segala sesuatu tuh lebih ke holistic view kayak gitu, lebih ke holistic view, lebih mudah, sehingga dia nantinya lebih mudah memikirkan hal-hal untuk mencegah banyaknya masalah yang bisa aja terjadi di kemudian hari, seperti itu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari poin-poin untuk si introvert ataupun extrovert ini. Oke. Lalu nih Kak, kita juga mendengar kan ada istilah ambivert nih Kak. Nah, ambivert sendiri itu apakah yang nyiptain Jung tadi atau itu konsep tambahan atau gimana? Oke. Nah, ini kebetulan saya juga masih nyari-nyari gitu ya. Waktu itu kan saya juga sempat diskusi sama psikolog, dan dia juga belum nemu sebenarnya yang nyiptain ambivert ini siapa sih, kayak gitu. Nah, kalau lihat di beberapa penelitian yang saya temukan itu masih penelitian populer ya. Penelitian populer, dan saya belum nemuin muaranya sih sebenarnya dari mananya. Nah, ini sebenarnya juga suatu konsep, bisa aja kalau menurut saya sih ambivert itu kenapa diciptakan, karena ini sebagai bahan untuk orang-orang introvert maupun extrovert agar mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu. Jadi ambivert ini kan orangnya nih ibaratnya setengah introvert, setengahnya extrovert. Jadi mereka itu lebih mudah beradaptasi, menyesuaikan dengan situasi yang ada di lingkungan. Jadi tidak seperti orang introvert harus ketika mereka beradaptasi nggak mau show off. Extrovert tidak mau sembunyi, tidak mau sendirian. Nah, sebaliknya ambivert ini bisa melihat peluang yang ada di sekitarnya itu dari situasi-situasi yang ada kayak gitu. Dan
Dan ini bisa jadi sebagai bentuk jawaban gitu. Gimana sih caranya agar orang introvert dan extrovert ini bisa survive, bisa struggling dengan kekurangan-kekurangan maupun kelebihan-kelebihan mereka. Jadi ambivert ini ya merupakan konsep yang bagus gitu, populer tapi sebenarnya bagus untuk diterapkan dan sangat sangat aplikatif gitu, apalagi buat orang-orang yang cenderung introvert, cenderung extrovert, itu sangat bagus karena memang dari konsep ambivert ini mereka bisa mengambil benang merahnya, mana sih kekurangan saya nih di introvert yang perlu saya improve lagi, mana sih kelebihan saya nih di extrovert yang perlu saya kendalikan, kayak gitu. Itu sih Mario. Oke Kak. Terus nih Kak, menurut Kakak bahaya nggak sih sebenarnya ketika orang-orang sekarang makin banyak apa ya, semacam menahbiskan diri sebagai psikolog nih, maksudnya ya bikin istilahnya bikin katakanlah kayak tadi sosmed, bikin tes-tes atau apa untuk membuktikan wah kamu tuh ternyata introvert loh, kamu ternyata extrovert loh. Terus ketika orang-orang mulai ngerasa ya merasa udah banyak tahu tentang introvert extrovert padahal nggak pernah bikin penelitian, nggak pernah bikin apa, itu sebenarnya bahaya nggak sih Kak hal ini ketika nggak dipegang sama ahlinya gitu? Oke, nah satu kata bahaya penjelasannya adalah jadi memang benar-benar ini ya meresahkan banget sebenarnya Mario. Jadi karena di zaman teknologi 4.0 yang mungkin nanti bisa merambah ke 5.0 gitu ya, makin banyak tersebar informasi-informasi. Nah itu memang lagi-lagi sebelum kita sharing, kita saring dulu gitu, filter before sharing gitu. Jadi ya memang kalau membicarakan tentang apakah perlu harus ke ahlinya dulu atau enggak, ya memang perlu kayak gitu. Karena mempertimbangkan hal-hal seperti konsep atau asal-usul ilmiahnya, apalagi untuk membuat sebuah alat ukur, apalagi alat ukur kepribadian, itu penelitiannya tidak hanya 1-2 kali, 1-2 hari aja, tapi itu bahkan kalau peneliti-peneliti atau konseptor-konseptor zaman dulu pun itu bisa sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun kan. Jadi nggak bisa semudah itu kayak gitu. Dan memang kenapa penelitian-penelitian di psikologi ini juga sebenarnya perlu diperbarui lagi agar bisa bebas budaya gitu. Pasti bahasanya bisa diaplikasikan di tidak hanya di budaya-budaya tertentu tapi bisa culture free ya istilahnya culture free apa sih gitulah. Nah, jadi untuk yang khusus untuk alat ukur ini, awalnya sih sebenarnya berkembang itu sudah lama, sejak ada yang namanya tes-tes kerja kayak gitu, wawancara kerja, tes psikologi untuk menghadapi dunia kerja. Nah itu kan semakin marak orang-orang yang menulis buku tentang how to atau gimana caranya menaklukkan tes ini, misalkan tes ini harus gambar seperti ini kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya hal-hal yang bahkan buat kami aja sebagai sebagai alumni magister profesi gitu ya, sebagai seorang psikolog itu belajarnya tidak hanya 1 SKS aja, tapi bisa sampai berapa semester kayak itu. Bahkan kalau untuk yang lulusan zaman dulu, psikolog zaman dulu, itu mereka pelajari 1 alat tes aja itu bisa jadi 1 kurikulum tersendiri loh. Gitu. Bayangin betapa susahnya, bayangin betapa makin berkembangnya improvement di bidang untuk yang alat tes psikologi ini aja kayak gitu. Jadi baiknya untuk menentukan terutama untuk tes kepribadian seperti itu. Jadi jangan asal-asalan dan pastikan ke ahli atau profesional yang memang benar-benar terpercaya, dan entah itu psikolog atau psikiater seperti itu, atau memang ahli-ahli praktisi khusus yang sudah
meneliti tentang hal itu dan itu sumbernya insya Allah bisa dipercaya daripada kita hanya menyerap dari satu sumber atau satu sosmed aja yang belum tentu orang itu pun psikolog, belum tentu kan orang itu ilmuwan psikologi kayak gitu. Nah, itu harus difilter lagi sih baik-baik agar nggak sampai keliru jadinya. Karena kalau misalkan bukan pada ahlinya, nanti takutnya ke depannya ya itu tadi akhirnya mentasbihkan dirinya sebagai seorang psikolog baru tanpa ada proses menuju ke sana gitu, menuju ke untuk ke pendidikan sebagai seorang psikolog karena memang kita juga punya kode etik gitu ya Mario, untuk memberikan alat tes psikologi itu juga kita tidak asal, jadi memang ada prosesnya, kita tahu dulu kebutuhan orang itu apa sih. Kalau misalkan biasanya kan kayak gini, di sosmed itu banyak loh orang-orang yang setiap kali mau konsul mereka pasti nanya, Mbak, nanti ini bakal ditesnya nih tes apa ya kayak gitu. Boleh dong aku dites kepribadian A, B, C, D dan sebagainya. Nah, ini kan mereka jadinya udah tahu duluan gitu kan ya. Udah tahu duluan loh. Mereka nih dapat sumber nih dari mana kayak gitu dan setiap ada orang yang seperti itu nanya ke saya terutama itu pasti saya telusuri dulu riwayatnya mereka nih tahu itu tuh dari mana kayak gitu, bisa tahu alat tes semacam ini dari mana gitu. Dan kalau misalkan mereka udah pernah ikut tes itu, ya saya sampaikan aja bahwa di sini ada penilaian salah atau buruk dari sebuah kepribadian gitu. Dan memang untuk menjelaskan atau untuk menjabarkan poin-poin intisari atau mika kepribadian seorang itu tidak hanya dari satu atau dua alat tes aja. Jadi itulah kenapa pentingnya seorang psikolog perlu ada integrasi namanya, mengintegrasikan antara alat tes dengan riwayat hidup seseorang agar nanti tidak salah mendiagnosa. Dan kenapa kalau sudah salah diagnosa itu nantinya jadi salah treatmentnya kayak gitu, karena treatment itu tidak hanya intervensi itu treatment itu tidak hanya disesuaikan sama tipe pribadi orangnya aja, tapi juga disesuaikan dengan kebutuhan, need, dan atau tekanan-tekanan yang mereka hadapi seperti apa dalam hidup mereka. Dan juga nanti efek ke depannya, impact ke depannya itu seperti apa. Apakah benar-benar ngaruh atau enggak sama sekali kayak gitu. Dan memang untuk meneliti, mengidentifikasinya memang butuh waktu gitu. Jadi tidak bisa asal-asalan sih. Oke. Terus Kak, dimungkinkan nggak sih kalau misalkan seseorang itu berubah, misalkan waktu masih kecil introvert, terus remajanya extrovert, terus ntar pas dewasa jadi introvert lagi gitu, dimungkinkan nggak sih Kak? Oke. Mungkin saja gitu. Mungkin saja bisa jadi orang yang tadinya itu sebenarnya tidak bisa dilabeli langsung gitu ya Mario. Tidak bisa dilabeli langsung apakah saat kecil dia itu introvert, kemudian tiba-tiba ada situasi tertentu dia jadi ekstrovert dan kembali lagi. Tapi lebih ke melihat dari fenomena perilakunya seperti apa, kemudian trigger masalahnya itu apa. Nah, situasi-situasi yang terjadi saat itu apa dibandingkan dengan di masa lalu, di masa sekarang, atau di masa yang nanti gitu. Karena itu untuk menentukan dinamikanya tadi itu, dinamika kepribadian itu, yang namanya dinamika itu kan pasti ada perubahan gitu kan ya. Ada perubahan itu adalah suatu hal yang pasti mereka hadapi, pasti mereka alami. Begitu juga dengan kepribadian mereka sebenarnya. Kepribadian mereka tidak hanya terbentuk dari gen saja atau
carrier atau bawaan genetis dari keluarga, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar membentuk pola-pola sebenarnya, pola-pola perilaku apa sih yang nantinya bisa identik dengan kepribadiannya dia. Misalkan dia itu di awal di masa kecil, misalkan dia orangnya cenderung takut untuk jadi pusat perhatian, misalkan kita kita nggak langsung bilang introvert ya, jadi kita membahasakannya misalkan dia orangnya cenderung pemalu, tidak berani untuk tampil di depan umum kayak gitu. Nah, nanti ketika semasa dia bertumbuh dan berkembang menjadi remaja hingga dewasa hingga dia tua. Nah, kita lihat dulu situasi yang melatar belakangi munculnya pola-pola perilaku baru, apakah itu adaptif atau justru maladaptif. Nah, itu kita harus cek lagi kayak gitu. Jadi biasanya trait-trait tertentu, sifat-sifat tertentu itu memang akan selalu ada di dalam diri seseorang gitu. Jadi ibaratnya seperti sudah ciri khas gitu ya. Ciri khas yang ada yang sulit untuk diubah, ada juga yang adaptable kayak gitu. Ada yang adaptable. Adaptable ini, nah seperti juga introvert dan extrovert ini sebenarnya suatu spektrum yang adaptable kayak gitu. Karena lagi-lagi bahas dari konsepnya, gimana cara mereka beradaptasi, gimana cara mereka mengerahkan atau absorb energi mereka. Dan ini sebenarnya konsep yang berdinamika, punya dinamika gitu. Jadi bisa aja kan, jadi yang awalnya mereka pemalu bisa aja nanti ketika mereka belajar entah di lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang berani ngambil resiko, akhirnya mereka jadi bisa struggling, bisa jadi orang yang berani dalam bertindak juga. Ya seperti itu, sama kayak orang extrovert, bisa aja dia dikelilingi oleh orang-orang yang introvert atau orang-orang yang cenderung menutup diri. Nah, bisa aja dia terpengaruh tapi tidak dalam semuanya, tidak semua itu mempengaruhi pribadinya, tapi hanya sebagian aja di beberapa aspek aja seperti itu. Oke. Selama ini kita ngertinya kan ya orang kalau udah introvert ya bakal introvert terus atau gimana, atau mungkin kita ngertinya istilahnya itu sifat dasar ya, walaupun ada beberapa sifat dasar seseorang ternyata nggak selamanya orang seperti itu ya kak ya. Ya bener banget, karena kepribadian itu nggak cuman introvert extrovert, tapi juga banyak gitu kan, banyak jenis-jenis kepribadian lainnya, dan di tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia itu punya potensi-potensi dari jenis A, kepribadian B dan lain sebagainya. Itu ada di dalam diri tiap-tiap orang kayak gitu. Jadi nggak hanya merujuk kepada 1-2 aja, enggak gitu. Oke. Berarti intinya konsep introvert extrovert itu sebenarnya konsep yang adaptable ya kak ya, nggak langsung banget. Kita ngejudge lalu orang itu menjadi selamanya introvert atau extrovert. Dan ya benar-benar. Dan mungkin jangan sampai kita juga jadi psikolog dadakan ya kak ya. Nah, ya benar. Biasanya sih kalau saya sih bilangnya ketika ada ini sih dari pengalaman yang lucu sih sebenarnya. Jadi ada anak lulusan S1 psikologi, itu ketika biasanya kan mereka tuh mudah banget jadi problem solver ulung kayak gitu. Jadi pahlawan kepagian untuk temannya, karena kenapa? Karena biasanya mereka itu harapannya pengen banget kan bantu temennya atau bantu orang lain untuk keluar dari masalahnya. Padahal sebenarnya kalau orang psikologi pun sebenarnya harus hati-hati kayak gitu, tidak langsung bisa jadi problem solver seperti itu. Bahkan ketika ada orang yang menanyakan, aku nih kenapa sih kayak gitu, masalahku apa ya sebenarnya, pribadiku nih seperti apa, baca aku dong kayak gitu kan biasanya banyaknya. Dan ini biasanya
harus hati-hati sih, terutama mereka yang memang masih lulusan S1 psikologi ya jangan langsung menjabarkan semua teori-teori yang pernah mereka pelajari. Karena biasanya mereka nih jatuhnya jadi teoritis nih Mario. Biasanya saya nemuin mereka-mereka nih menjelaskannya ke teman-temannya gitu ya. Ya walaupun ini sesinya mungkin informal gitu kan karena sama temannya sendiri, tapi mereka tuh cenderungnya teoritis menjelaskan tentang kepribadian seseorang atau masalah seseorang itu dari teori yang mereka pelajari kayak gitu. Karena kan mereka itu kan belum mendapatkan belum ada pengalaman praktek yang banyak atau yang memadai sehingga memang di sini harus hati-hati, tidak boleh tidak intinya ada batasan-batasannya lah apa yang mereka harus jabarkan, apa yang mereka harus refer itu ke profesional, ke atasnya dia, ke psikolog atau ke psikiater atau ke praktisi lainnya gitu. Oke Kak. Oke Kak, aku rasa ini udah cukup lama nih Kak kita ngobrol. Oke. Nah, Udah ya. iya. Makasih banyak ya Kak udah mau sharing-sharing bareng kita mengenai introvert-extrovert. Dan Yap, sama-sama semoga Mario. ya, dan semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat dan nggak makin banyak lah psikolog-psikolog dadakan yang bermunculan, Yap. karena itu juga Benar. bahaya juga kan kalau kita sampai Iya. kita kalau kadang aku sendiri misalkan ya katakanlah ada orang lain bilang wah Mario kamu introvert gitu, nah itu kadang-kadang kita yang sebenarnya nggak ngerasa introvert nanti kayak oh iya ya aku introvert kali ya gitu. Nah, benar-benar jadinya kan terpengaruh gitu kan dengan sugesti dari pemikiran orang lain seperti itu akhirnya. Iya, kayak judgement kepribadian itu agak bahaya juga ternyata. Iya benar, apalagi kalau udah mengarah ke gangguan atau masalah kepribadian, waduh itu harus hati-hati deh kayak gitu karena memang ada poin-poinnya harus ditelusuri dulu apa aja asesmennya yang harus ditegakkan sebelum kita bisa valid untuk menyebut orang ini punya kepribadian A, kepribadian B, seperti itu. Oke Kak, aku kira cukup nih Kak buat kali ini, mungkin di lain waktu kita bisa sering-sering lagi nih Kak. Oke, terima Terima kasih ya kasih The ya Dream Kak. Project. Ya, makasih Kak Emma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sama-sama Mario. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dan sharing-sharing kita bersama Kak Emma. Setelah kita bahas banyak banget nih tentang introvert dan extrovert, yang intinya dua kepribadian itu adalah kepribadian yang adaptable. Jadi kita bisa beradaptasi tergantung situasi lingkungan dan kondisi untuk menjadi seorang introvert atau extrovert. Dan tentunya jangan sampai nih kita menjadi psikolog dadakan nih, dengan gampangnya bilang kalau wah saya ini introvert loh, saya ini extrovert loh, atau kita bilang ke teman kita, wah kamu tuh kayaknya introvert dan extrovert, karena itu cukup membahayakan. Karena untuk memberikan statement atau memberikan pernyataan atau memberikan penilaian orang itu introvert atau extrovert, itu kita harus melakukan penelitian lebih lanjut, tidak bisa hanya sekedar satu atau dua aspek aja. Oke, mari kira cukup untuk TikTok kali ini. Sampai ketemu lagi di TikTok selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Dream Project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.